Oke teman-teman, kali ini di sore hari kita sambil udut ngopi ya. Bagaimana saya akan menyampaikan kepada teman-teman, ya sekitar 3 hari lagi ayam akan masuk 100 ekor anakan DOC ya. Tetapi sebenarnya bukan DOC sekali ya teman-teman ya. Itu kisaran sudah 3 minggu ya. Artinya per ekor saya belinya memang di daerah Sumatera Utara ini per harganya itu per ekor 15.000 teman-teman. Nah 15.000 itu nanti saya akan buat di kandang ini teman-teman. Ini ukurannya hanya 1 kali 2 meter ya, 1 kali 2 meter. Sebentar, saya akan menjauh sedikit. Ini 1 kali 2 meter. Dan yang 200 kemarin, ini ada 2 kandang 1 kali 2 meter. Dan ini 100 kemarin, ini 100. Dan ini sekitar, ya hanya sekitar 30 ekor lagi lah. Yang sisanya sudah terjual ya. Sudah memasuki 3 bulan 1 minggu teman-teman. Di masa proses pembesaran kita itu hanya 3 bulan 1 minggu. Artinya masa panen kita capai dengan berat ayam itu sekitar 1 kilo 2 on ya. Untuk jantannya nanti bisa 1 kilo 3 on, 1 kilo 4 on teman-teman. Makanya saya persiapkan untuk anakan yang usia 3 minggu yang saya akan masukkan di sini sekitar 100 ekor teman-teman. Bayangkan, hanya 1 kali 2 meter, tetapi ini bisa menampung sampai mereka nanti proses panennya. Ini 1 kali 2 meter saja. Terbukanya 45% ya, antara 40 sampai 45%. Kalian bisa lihat sendiri jaring di depan dan jaringnya di samping itu. Nah, alas kandangnya saya buat di sini dari serbuk kayu teman-teman. Kalian bisa perhatikan kemarin pada saat saya pembersihan ini saya bongkar. Kemarin itu yang sudah selesai panen, makanya saya sisip lagi. Saya ambil tanah-tanahnya, hasil kotoran ataupun alas kandang yang sudah bekas panen itu, saya timpa lagi dengan alas kandang yang baru. Seperti ini saja metodenya teman-teman. Lalu saya buat pembakaran seperti ini untuk mematikan kuman ataupun virus-virus yang lengket-lengket di dalam kandang. Memang saya lihat di dalam peternakan yang lainnya itu ada yang menggunakan semprot disinfektan ya. Terus ada lagi yang mengecat apa segala macam. Ya silahkan saja kalau memang cara seperti itu kalian rasa bagus, silakan. Tetapi di dunia peternakan saya ini, khususnya di Jari Pelawi, sistem peternakan kita itu hanya seperti ini saja. Begitu masa panen selesai, saya hanya memakai, ini hanya setengah karung teman-teman. Satu karung itu di tempat saya ini 5.000. Ini sangat murah sekali ya. Kalau di tempat pengrajin lemari, pintu, itu bisa kita dapatkan ini dengan sangat mudah. Satu karung itu saya ambil hanya Rp5.000 saja. Satu karung itu yang karung 50 kilo teman-teman. Bayangkan. Nah ini saya buat alas kandangnya ini hanya setengah karung saja. Sudah seperti ini. Dan ini tidak terlalu tebal ya. Ini kalau saya usik langsung jumpa ini. Ada tanahnya di bawah. Nah inilah yang untuk menutup alas kandang yang kemarin. Karena saya untuk mengambil alas kandang yang kemarin itu tidak sampai kandas sekali ya. Artinya karena saya tahu kandang saya ini kering, jadi saya siram aja seperti ini. Nah saya lakukan pembakaran seperti ini. Nah inilah yang menjadi nanti kehangatan ataupun ayam yang bau kita masukkan itu, anakan ayam yang 3 minggu itu kita masukkan itu di dalam kandang ini sudah jauh dari virus ataupun penyakit teman-teman. Nah, nanti metodenya seperti apa saya akan jelaskan kepada teman-teman. Kalian bisa perhatikan ucapan saya ini karena saya berkeinginan teman-teman untuk kedepannya di channel saya ini harus membangun komunitas, khususnya peternakan peternak ayam kampung ya tentunya. Karena apa? Banyak sekali yang saya lihat di YouTube ataupun video-video yang beredar di dunia sosial media mengenai peternak ayam kampung itu banyak yang hoax, bahkan bisa merugikan para petani teman-teman, para peternak ya. Karena ada nanti penyakit mata ayam ataupun ayam tidak nafsu makan, itu aneh-aneh dibuat caranya teman-teman. Yang paling herannya lagi kemarin saya lihat ada ayamnya itu matanya itu berair, matanya itu sembam, terus dikasih sama dia bawang putih teman-teman. Bawang putih dioleskan ke matanya. Nah itu sangat fatal sekali. Itu menyebabkan nanti akan infeksi, terjadi peradangan pada kelopak mata, maka infeksi pada tubuh ayam sehingga ayam itu nanti akan menimbulkan panas tinggi ya di tubuhnya itu. Nafsu makan berkurang, akhirnya mati teman-teman. Nah cara-cara seperti itulah makanya saya mau bangun komunitas. Bagaimana nanti metode ini sudah beberapa kali ya untuk proses masuk anak ayam sampai proses penjualan itu sudah beberapa kali di tempat kita ini. Makanya saya selalu mengutamakan video-video berdasarkan pengalaman saya. Seperti ini yang saya sambut ya untuk anakan ayam usia 3 minggu. Saya buat alas kandangnya seperti ini. Saya pastikan semuanya kering ini, dan celah-celahnya di atas itu sisi-sisinya tidak ada yang bolong-bolong ya. Artinya tidak ada nanti peluang untuk pemangsa seperti tikus ataupun di sini banyak biawak ya teman-teman ya. Nah, jadi saya pastikan semuanya, itu semuanya rapat semuanya. Bahkan di celah-celah yang itu saya siram dengan semen ya, supaya tidak bisa. Hanya sekitar cicak aja yang bisa masuk teman-teman. Kalau itu tidak ada masalah ya, tidak akan mengganggu kepada anak ayamnya. Nah, alas kandangnya ini memang betul-betul kalian perhatikan. Pada saat kita memasukkan anakan ayam itu harus kering teman-teman. Dan di sini saya menyediakan lampu, ini hanya sekitar 15 watt saja. Ini 20 sampai 15 watt lah kalau kalian menggunakan 1 kali 2 seperti ini. Dan perhatikan lagi teman-teman, begitu nanti masuk kondisinya kalau misalnya hujan, ini tirainya bisa saya tutup teman-teman. Nah, ini bisa saya tutup.
Kalau malam ini sudah pasti saya tutup ini. Ini bisa ditutup semua, tinggal ditarik seperti ini aja. Nah ini, itu ada kopi saya di bawah. Nah, jadi kondisinya tertutup. Nah saya tutup dulu semuanya. Coba ya. Nah saya dari atas ya. Nah kebetulan kandangnya ada di bawah rumah saya nih. Itu pintunya ditutup ini. Jadi dipastikan yang betul-betul kondisi kandang yang kita berikan kepada ayam ini, calon anak ayam ini yang sekitar 3 minggu ini betul-betul nyaman teman-teman. Jadi peluang untuk penyakit ataupun virus-virus itu tidak ada teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa kita antisipasi, ngapain kita obati? Walaupun di dunia peternakan Jari Pelawi ini sudah menyediakan jamunya ya. Jamunya itu juga sudah saya terapkan di video, artinya bisa kalian ikutin. Saya bukan untuk jualan jamunya, tetapi kalian buat sendiri saja teman-teman. Di rumah itu banyak, sangat gampang sekali didapatkan. Hanya 5 bahannya, itu kalian bisa chopper nanti, lalu kalian bisa simpan, karena pemakaiannya sedikit saja. Dipakaikan ke pakannya itu hanya 4 hari sekali saja. Nah, kalian bisa perhatikan ini teman-teman. Nanti, pada saat nanti anak ayam itu datang, saya akan memberikan lagi jurus kepada kalian, trik kepada kalian, agar perkembangan organ tubuh anak-anak ayam itu cepat mengembang. Artinya, untuk menunjang proses 3 bulan itu masa panen. Target kita tidak ringan ya teman-teman ya, karena target saya itu untuk peternakan itu di 100 ekor ayam ini paling banyak kemungkinan yang harus bisa terjadi hanya 5 saja yang mati. Jangan sampai lebih dari 5. Nah itulah yang saya persiapkan, itulah yang saya buat di dalam metode perkembangan ataupun proses penjualannya nanti agar berhasil. Saya hanya mengikhlaskan 5 saja yang mati. Kalau memang tidak ada yang mati, tidak makin bagus ya. Artinya ya kemungkinan memang besar itu pasti ada yang mati. Nah, sekitar 1, 2, 3, dan makanya saya membuat maksimalnya itu harus 5 saja yang bisa mati. Selebihnya 95 ekor itu harus proses masa panen 3 bulan sudah 1 kilo 1,1 kilo ya. Sudah 1 kilo ke atas teman-teman. Artinya sudah bisa layak untuk kita jual, bangsa pasar sudah meminatinya. Karena di tempat saya ini untuk bangsa pasarnya 1 kilogram saja sudah ada yang nampung teman-teman. Nah untuk penjualan sendiri itu berkisar 1 kilogram 55.000. Lumayan tinggi teman-teman. Makanya saya membeli anakan ayam itu 15.000 per ekor, usia 3 minggu, proses pembesaran nanti hanya sekitar 2,5 bulan saja. Nah bagaimana nanti metodenya, bagaimana nanti perkembangan untuk organ-organnya agar cepat besar, itu ada triknya teman-teman. Makanya kalian subscribe, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, karena saya ngupload setiap hari. Ilmu yang saya terapkan di dunia peternakan Jari Pelawi ini, khususnya yang kampung ini, saya upload setiap hari jam 8 malam teman-teman. Setiap hari 1 video, itu video panjangnya. Kalau video pendeknya itu setiap hari ada 2, itu jam 10 pagi sama jam 3 sore. Makanya dunia peternakan di tempat saya ini yang sudah subscribe itu selalu akan update. Begitu nanti anak-anak ayam ini datang, artinya sudah vaksin ya, itu sudah melalui proses vaksin 2 kali. Kalau anakan ayam yang sudah saya beli ini, itu sudah vaksin 2 kali, artinya vaksin tetes mata. Vaksin apa saja sebenarnya bisa, itu tinggal beli di pakan ternak, itu pasti ada. Untuk vaksin 100 ekor ayam nanti mereka berikan ampul yang tidak terlalu besar ya, itu hanya tetes-teteskan saja ke matanya. Nah, untuk 3 minggu memasuki nanti kita merawat mereka itu sekitar 2,5 bulan saja. Paling lama itu 2 bulan 3 minggu teman-teman. Kita harus sudah mencapai 1 kilogram. Harus kita sudah jual ayam itu. Maksimal hanya 5 yang boleh mati. Nah, metode jamunya kita buat. Bagaimana perkembangan nanti untuk sayapnya itu agar menjadi lebih kembang ataupun lebih fokus ke badannya, itu nanti kita lakukan pemangkasan di sayapnya. Prakteknya nanti saya akan update di video-video keseharian pada saat memberikan makan. Saya akan memberikan penerapan untuk target pembentukan tubuh ataupun pembentukan organ. Jangan sampai lebih agresif nanti untuk pembentukan bulunya teman-teman. Karena di kandang ini kita sudah fasilitasi penghangatnya, alas kandangnya kering, jadi bulunya itu tidak terlalu penting bagi kita ya. Karena itu nanti proses pembentukan bulu itu kalau nanti untuk pemadatannya sekitar 1,5 bulan saja, usia 1,5 bulan, baru kita izinkan nanti pembentukan bulunya. Agar nutrisinya itu yang kita berikan makannya terserap ke tubuhnya, makanya kita harus pintar untuk merapikan bulunya. Nanti triknya saya akan buat di prakteknya saja di video panjangnya teman-teman. Nah itulah pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Untuk pakannya sendiri itu di usia 3 minggu saya ambil nanti ayamnya itu saya masukkan kemari. Usia pakannya itu yang saya perbolehkan kepada teman-teman 100% pakan pabrikan untuk pemeliharaan 3 minggu ke depan. Usia ayam ini saya ambil sekitar 3 minggu. Saya sambil udut ya teman-teman ya. Ini saya ada juga kopi ya. Sorry saya potong-potong sambil kita ngopi sejenak teman-teman. Ini kopi susu ya, racikan sendiri teman-teman. Nih, kopi susu. Sebentar dulu. Nah, usia ayam yang nanti kita akan pelihara ini usianya sudah 3 minggu. Harganya 15.000.
Nah, seterusnya 3 minggu ke depan itu saya memberikan makannya itu 100% pakannya dari pabrikan teman-teman. Itu Pur 511, mereknya Vivo. Mereknya Vivo, kode purnya itu 511. Kalian bisa catat dan kalian pakai itu. Saya rekomendasikan kepada kalian pakai itu karena saya sudah mencoba beberapa banyak pur-pur yang dari pabrikan saya coba untuk proses pembesaran di usia 3 minggu ke depan saya pelihara itu. Yang paling bagus adalah Vivo. Nanti untuk contohnya kalian bisa cek saja di deskripsi, saya akan sertakan di situ. Yang mau beli di situ silahkan saja, tidak ada masalah. Dan saya merekomendasikan juga setelah nanti 3 minggu ke depan barulah kita menggunakan pakan alternatif. Makanya bisa nanti dicampur setelah nanti usianya 6 minggu teman-teman. Setelah 6 minggu barulah kita memperbolehkan dia pakan alternatif. 3 minggu setelah di sini, 3 minggu setelah saya pelihara itu 100% pakan pabrikan. Artinya setelah dari 3 minggu saya pelihara, barulah saya berikan pakan alternatif. Metodenya seperti itu saya buat teman-teman. Nah, dari pengalaman yang saya sudah hitung, untuk proses nanti masa panen, ayam yang saya buat ini, itu akan mendapatkan satu ekornya keuntungan sekitar 30.000. Karena saya beli bibit 50.000, saya beli bibit 15.000. Untuk proses satu ekor ayam, untuk pembesaran sampai mereka nanti 3 bulan, saya menggunakan ataupun mengeluarkan biaya itu hanya sekitar 15.000 teman-teman. 15.000 tambah 15.000 berarti sekitar 30.000. Berarti nanti penjualan sekitar 55.000 kalau sekilo. Kalau 1 kilo 2 on berarti sudah sekitar 60.000-an. Makanya satu ekor ayam itu bisa mencapai keuntungan 30.000 per ekor. Untuk kelipatannya ataupun untuk banyaknya kalian tinggal tambahkan saja. Mau berapa ekor kalian pelihara? 10? Ya kali 30, 300.000. Nah, kalau kalian pelihara 100, ya 3 juta. Lipatannya saja kalau 200, 300, kalau mau sekali 1000. Makanya bagaimana proses yang kita buat ini untuk pendapatannya tergantung dari kita berapa ekor kita pelihara. Seperti itu teman-teman. Kita bangun komunitas kita. Yang setuju silahkan komen, subscribe. Nanti saya akan buat komunitas di WA ya. Kita bisa tanya jawab langsung di kolom komentar. Sementara kalian bisa tanya jawab mengenai apapun di dunia peternakan ayam kampung. Saya akan jawab berdasarkan pengalaman. Semangat terus teman-teman. Salam kasih dari Jari Pelaut.